Shalom saudaraku, puji Tuhan kita kembali mengalami kasih karunia-Nya yang memperkenankan kita bertemu kembali di pagi hari ini. Di Selasa pagi ini tentu ini anugerah berkat dari Tuhan. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan saudaraku dengan kembali bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan bagi kami. Berkenan kami dimampukan untuk mensyukurinya lewat kesediaan kami menyatakan pengabdian diri yang setia melayani Engkau di kehidupan nyata kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah firman di pagi ini kembali menyemangati kami untuk mengerti betapa pentingnya melayani Engkau di dalam pelayanan ibadah khususnya juga, atau maupun di dalam pelayanan kami yang lain, di rumah ataupun di tempat kerja, bahkan dimanapun kami berada. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan Yesus, karena kami setia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, dan yang dikerjakan oleh tangan manusia. Waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi hari ini dituliskan dan dibacakan demikian: rubuhkan tembok pemisah. Saudaraku, sadar atau tidak, dalam kehidupan manusia ada tembok yang menjadi pemisah bagi kita di dalam berhubungan dengan Allah. Tembok pemisah itu biasa kita sebut dengan dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu akan selalu menjadi tembok bagi kita yang memisahkan kita dengan kasih karunia Allah. Karena itu saudaraku, penting bagi kita bagaimana untuk mengenal apa itu dosa, supaya dosa tidak akan selalu menjadi tembok pemisah antara kita dengan Allah. Artinya dosa tidak lagi ada pada kita sehingga kita bisa menjadi satu dengan Allah. Saudaraku, kalau kita bicara dosa, tentu kita semua tahu apa yang dimaksudkan dalam percakapan ini. Dosa tidak lain dan tidak bukan adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Hal-hal yang membelokkan pengertian Allah
dengan mengikuti keinginan kedagingan kita. Dan itu banyak terjadi, saudaraku, di dalam Alkitab yang dikisahkan oleh manusia, baik oleh para nabi maupun manusia di zaman Yesus. Kita katakan saja Adam dan Hawa. Mereka membuat tembok yang begitu tinggi sehingga mereka terpisah dari Allah ketika mereka melawan Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu juga terjadi kepada anak-anak Adam dan Hawa, khususnya kepada Kain, yang membuat tembok yang begitu tinggi sehingga dia terpisah dari kasih karunia Allah karena dia berlaku jahat terhadap adiknya Kain. Dan masih banyak lagi, saudaraku, sampai kepada kehidupan umat Allah Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka tidak melihat karya Allah yang besar yang sudah membebaskan atau memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi mereka mengikuti keinginan kedagingan dengan menyembah berhala pada waktu itu. Tapi mari kita lihat, saudaraku, setiap benteng yang dibuat oleh manusia yang memisahkan dirinya dari kasih karunia Allah, manusia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Artinya di balik dosa manusia ada murka Allah, ada hukuman Allah. Pertanyaannya, saudaraku, kenapa kisah nyata yang jadi pembelajaran baik bagi kita ini masih sampai hari ini terus ada pada manusia? Saya tidak tahu apakah saya dan saudara juga sedang membangun tembok pemisah antara kita dengan Allah karena keinginan kita untuk berbuat dosa. Lewat firman di pagi ini, saudaraku, mari kita bongkar tembok itu supaya tembok itu tidak memisahkan kita dari Allah. Tetapi Allah ada bersama kita dan kita ada bersama Allah, dan dengan demikian kita mengalami kasih karunia Allah. Tema khotbah kita berkata sama seperti dikatakan tadi, itu rubuhkan tembok pemisah. Rubuhkan tembok pemisah. Saudaraku, hanya iman kepada Kristus yang bisa merubuhkan tembok pemisah. Kenapa? Karena iman di dalam Kristus yang membawa kita untuk mengerti bagaimana kita menyembah Allah. Hanya Kristus yang mengajarkan kita bagaimana di totalitas hidup kita mencari Allah, kita mengandalkan Allah, kita menyembah Allah. Tidak ada pengertian lain yang dibagikan kepada manusia yang datang dari manusia pintar sekalipun yang bisa membuat kita mengalami kasih karunia Allah. Hanya Yesus Kristus. Dikatakan dalam bacaan kita, saudaraku, kita baca ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, garis bawahi, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Artinya Kristus yang menyatukan kita bersama dengan Allah, bukan kebenaran yang ada pada kita. Ayat 13 dikatakan begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan dan memisah, yaitu perseteruan. Jadi saudaraku, Kristus yang merubuhkan dan pemisah lewat pengorbanan salib, dia kembali mempersatukan kita dengan Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah. Makanya saya sering berkhotbah, saya katakan begini, saudaraku, ketika Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi manusia berdosa. Amin. Tidak ada. Yesus sudah tebus. Mengapa kita bilang sekarang kita berdosa? Apa arti pengorbanan Yesus kalau kita tidak berdosa? Tapi sekarang mari kita bertanya, kenapa kita berkata kita berdosa? Karena sesudah Yesus naik ke surga,
Yang ada adalah manusia pembuat dosa. Artinya kita sudah ditebus, kita buat dosa lagi. Sampai kapan kita mempertahankan hakikat keberadaan kita sebagai yang berdosa? Kita bangga dengan dosa kita padahal kita sudah ditebus. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saya yang menginginkan Yesus datang lagi dong, tebus kami lagi dong, disalibkan lagi ya. Tidak, saudara, tidak akan ada proses penyaliban yang kedua kali. Tidak ada peristiwa reinkarnasi yang kedua kali. Kalau Yesus datang nanti, dia datang sebagai hakim, mengadili, bukan lagi mengorbankan dirinya. Yesus hanya disalibkan satu kali saja. Jadi mari saudaraku yang bebal, yang jauh dari Tuhan, yang membuat memisah dengan egonya, sombongnya, yang ogah-ogahan dengan Allah, runtuhkan itu dengan iman di dalam Kristus. Itu tembok khotbah kita katakan, rubuhkan tembok pemisah. Dan bacaan kita mengatakan yang merubuhkan tembok pemisah di ayat yang 14 tadi adalah Yesus Kristus. Dia membawa damai sejahtera untuk kita. Dia mempersatukan kita dengan Allah. Mari saudaraku, peristiwa corona ini tidak kebetulan ada untuk kita, tapi sarana perlindungan bagi kita. Kenapa kita mengalami semuanya? Karena kita jauh dari Tuhan, ya. Jauh dari Tuhan, saudaraku. Bacaan Alkitab kita tadi, yang jauh akan menjadi dekat karena Kristus. Jadi artinya, kalau kita jadikan wabah virus corona ini sebagai sarana untuk introspeksi diri kembali dengan iman dalam Kristus, yang jauh tadi Tuhan akan dekatkan kembali. Tuhan akan dekatkan kembali kalau kita mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, jangan kita sombong, jangan kita merasa kita bisa hidup hanya karena kita bernafas, hanya karena kita punya makanan persediaan, lubung kita penuh, kita punya tabungan masih banyak, kita punya pangkat tinggi dan seterusnya. Jangan saudaraku. Kita tidak mendapatkan apa-apa di sana kalau kita tidak punya Kristus. Karena Kristus satu-satunya jalan bagi kita menuju ke surga, yang menyatukan kita dengan Bapa di surga. Mari saudaraku, kita imani itu supaya kita tidak terjebak dalam kebodohan kita. Layani Tuhan, sembah Tuhan, beribadah dalam nama Tuhan. Maka apa yang kita lakukan adalah baik di mata Tuhan, dan itulah yang menyatukan kita dengan Tuhan. Karena orang yang baik dalam Tuhan tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin merancangkan kejahatan kepada sesamanya, apalagi kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Karena dia tahu orang yang melayani Tuhan harus mengalami berkat dari Allah. Jangan takut melayani Tuhan, saudara. Dia akan berikan semuanya indah dapat pada waktunya. Kalau bukan di dunia ini, yang pasti kita dapatkan upahnya di surga. Sekali lagi, robohkan tembok pemisah kita dengan Allah, yaitu keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, merasa penting dan seterusnya. Buang. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan mau kita merendah, kita melayani dengan setulus-tulusnya. Maka Kristus akan mempersatukan kita dengan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus yang maha baik untuk saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sadar ketika kami ingin merubuhkan tembok pemisah kami dengan Allah yang sudah begitu menindakmaukan kami, karena kami selama ini terus ada dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Itu sesuatu yang sulit, tidak mudah untuk kami tinggalkan. Karena orang bilang itu sudah mendarah daging, tapi kami percaya Tuhan dalam Engkau tidak mustahil. Ketika kami akan lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus, maka semua akan terjadi, ya dan amin. Karena itu Tuhan, biarkan kami menyembah Engkau untuk meninggalkan keangkuhan kami, kesombongan kami, rasa tinggi hati kami, sehingga kami
benar-benar merendah di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, sebelum jauh kami melangkah menjalani kehidupan kami yang salah ini, agar kami diselamatkan oleh-Mu dan kami memperoleh surga yang kekal. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.